Oke, teman-teman semua, balik lagi di channelnya Storymon ID. Dan di sesi konten kali ini kita udah ada narasumber di sebelah kita, yaitu Kang Wawan dari Wawan TV. Tapi sebelum kita lanjut ke lebih jauh, kita intro dulu. Jadi tanpa basa-basi, membuang obrolan yang memang tidak berguna, silakan Kang Wawan memperkenalkan diri, rutinitasnya apa, kegiatannya ngapain, begitu. Oke, perkenalkan gue Wawan Sobandi, panggilan gue Wawan. Kegiatan sekarang sih baru pemula YouTuber sih. Ya. Iya. Kang Wawan juga punya channel namanya Wawan TV. Wawan TV. Iya. Nah itu ngebahas seputar apa aja Kang, Wawan TV itu? Kalau Wawan TV itu saya suka memang awal mulanya itu banyak inspirasi dari YouTuber yang lain itu kayak Berkah Berbagi. Nah itu saya sering nonton itu yang membuat inspirasi Wawan TV itu muncul. Gitu. Iya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya juga. Dan ini Kang, di sini ada apa nih, produk apa nih? Bekatul. Oh, iya. Bekatul itu apa Kang? Iya, ini saya UMKM. Oh, UMKM. Saya udah lama menggeluti di bidang UMKM. Ini produknya ya Bekatul ya. Jadi sudah kurang lebih 15 tahun. Nah, Bekatul ini apa Kang gitu? Lebih spesifiknya lah. Oh iya, belum tahu ya? Iya, belum tahu saya. Maksudnya ini sih dari segi tampilannya. Iya. Beras hitam. Terus itu saya beras merah. Oh iya. Iya, kalau Bekatul itu sebenarnya herbal. Jadi dia terbuat dari tepung mata beras. Di mana Bekatul itu hanya yang diambil tuh mata beras. Tahu kan mata beras itu yang menir ya. Terus sama kulit ari padi. Nah, jadi kenapa saya merekin Bekatul? Ya kita back to nature ya, kembali ke alam. Iya. Jadi saya buatlah brandnya, mereknya itu Bekatul. Jadi unik ya. Karena saya pribadi pun orang Sunda. Iya. Maksudnya Bekatul kan itu kan dari bahasa Sunda, iya, gitu kan? iya. Ya kan? Iya. Nah, si Bekatul ini Kang, maksudnya ini tuh produk Akang pribadi apa memang kerja sama vendor lain atau bagaimana? Oh, saya kerja sama vendor ya. Bukan vendor sih, jadi dia salah satu UMKM juga, home industry yang hanya untuk memproduksi saja. Oh iya. Iya, nanti saya yang mensuplai dari seluruh Indonesia. Oh gitu. Bahkan sekarang sudah kalau mau beli sih sebenarnya udah gampang kan. Itu nah, sudah ada di marketplace kayak Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia itu ada. Oh iya. Iya. Berarti Bekatul ini udah tersedia di semua marketplace ya Kang? Sudah. Nah, maksudnya si Bekatul sendiri ini produksi Bekatul nih. Bekatul ya? Iya. Kalau misalkan ada netizen nanti yang nanya nih, misalkan contohnya pengen jadi reseller gitu. Oh iya. Itu syaratnya apa Kang? Kalau jadi reseller tuh ya gampang sekali. Gampang ya? Paling nanti linknya saya cantumin di deskripsi ya? Nanti adalah di linknya channel Storymon ya. Iya, Storymon ID ya. Jadi mungkin kayaknya kalau untuk Bekatul, kita kupas sampai sini dulu Kang ya. Iya, udah cukup. Karena Kang Wawan ini, beliau ini mau bercerita yang memang mungkin temanya lebih ke arahannya supranatural ya Kang ya. Bisa jadi. Jadi nanti ini tampilnya channelnya di playlist yaitu Tatang S Kang. Oh, Tatang S. Tatang S itu cerita tentang supernatural. Oh. Iya gitu. Oke, jadi Kang tanpa
kita ngobrol panjang ya, karena nggak bakal ada habisnya nih. Biasanya netizen mintanya langsung ke inti poin ceritanya gitu. Boleh. Nah sekarang Akang sok langsung pada poin ceritanya aja Kang. Ya sebenarnya saya tuh ya pengalaman saya ya, kayak untuk mendaki gunung gitu ya, itu basicnya tuh saya sebenarnya orang rumahan, nggak suka yang namanya tuh main-main ke ke gunung-gunung gitu mendaki ya. Cuma saya punya AA ya, kalau dibilang tuh kalau orang Sunda tuh AA tuh kakak lah, kakak. Ya, AA saya tuh dia orang petualang. Dia sering ke gunung gitu ya. Dia sering napak tilas. Kalau napak tilas ya. Napak tilas. Jadi dia ke daerah kemana-mana lah gitu. Nah, suatu saat tuh dia tanya saya, ikut yuk gitu ke gunung. Nah, saya ke gunung mana saya bilang. Ada Ujung Kulon, saya bilang. Ujung Kulon apa tuh namanya gunungnya? Ya gunungnya tuh di sana tuh ada Gunung Cimahi, terus ada gunung yang paling ujung tuh ya dekat laut juga, di tengah laut juga tuh namanya tuh Sangyang Sira. Nah mungkin netizen pernah nggak ke sana gitu? Akang pernah nggak dengar nggak itu? Belum, justru saya baru dengar dari Akang. Iya, Sangyang Sira belum ya. Nah itu Akang coba kupas lebih jauh dari mulai perjalanan Akang sampai tiba di sana dan ngelihat apa aja itu diceritain aja biar lebih spesifik lah. Gitu. Jadi runtutannya tuh alur gitu ceritanya ya. jelas. Alur-alurnya gitu. ya, dari awal gitu ya. Ya pertama sih sebenarnya saya waktu saya nanya ya, kamu udah siap belum ikut ke Ujung Kulon gitu. Saya bilang, ya saya sebenarnya belum bilang siap. Saya mikir gitu loh, pasti Ujung Kulon tuh pasti kan menempuh perjalanannya jauh ya. Saya tanya, berapa jam kira-kira kalau dari Bekasi ya? Kebetulan kan saya tinggal di Bekasi. Ya kurang lebih 12 jam. Oh gitu ya. Dan terus gambarannya apa sih gitu kalau ke sana gitu kan? Apakah perjalanannya gimana gitu kan? Ya kata dia gini, kalau untuk naik gunung ya biasanya sih memang harus dibutuhkan fisik yang kuat ya. Secara kan saya pernah cedera juga ya. Gitu. Saya pernah sebelah kiri itu kaki saya tuh patah pernah. Jadi takutnya kan mikirnya bisa enggak gitu ya. Nah, dari situ ya saya belum ngambil keputusan tuh untuk jawab iya gitu waktu saya mengajak untuk ke Ujung Kulon sana. Singkat cerita akhirnya saya memutuskan tuh. Tapi dengan memutuskan tuh antara jadi apa enggak gitu, takut enggak gitu kan. Karena belum terbiasa naik gunung gitu kan. Karena kalau dengar cerita dia ya banyak sekali ya kisah-kisah yang ya kalau bilang mistis mungkin. Iya. Ya udah tuh akhirnya tuh ya saya cobalah gitu kan. Berangkat nih sama kakak. Berangkat tuh sama si A tuh. Sama si A. Iya, berangkat dari rumah itu habis sholat maghrib. Saya berangkat. Jadi kalau sebelum ke Ujung Kulon itu kan kita kan memang kalau ziarah ya. Saya kan berarti kan tujuannya ziarah ya. Ziarah napak tilas lah ya, sejarah-sejarah dahulu gitu ya. Jadi saya ziarah dulu tuh, mampir dulu. Kalau nggak salah ke Syekh Mansur itu ada tuh ya ziarah ya kita di situ. Dari rumah maghrib sampai sana tuh saya kurang lebih jam 10-an. Syekh Mansur tuh kita ziarah dulu, kita sholat isya di situ. Karena kan berangkat kan dari sini rumah maghrib ya. Saya isya di sana, terus di sana pun ya kita ngaji juga lah di situ. Pas udah selesai dari ziarah ke Syekh Mansur, baru saya melanjutkan perjalanan ke Ujung Kulon. Saya belum Sangyang Sira dulu tuh, masih ke Ujung Kulon. Nah, kebetulan di Ujung Kulon itu ada bapak angkat, si Abah. Saya panggilnya Abah. Abah aja ya. Abah. Dia tuh rumahnya itu Ujung Kulonnya itu lokasinya ya di Taman Jaya. Taman Jaya. Pernah nggak Kak ke situ? Belum pernah saya Ujung Kulon. Oh, belum pernah? Belum pernah. Oh. Lanjut ya Kak. Lanjut. Relax aja santai. Iya. Jadi dari sana tuh ya, dari tadi kita kan udah ziarah dulu ya ke Syekh Mansur di tempat si Abah sekarang.
bukan ke tempat siapa, kita perjalanan dulu nih perjalanan dulu, ya. Karena kan malam. Ke sana itu emang enak sih malam ya. Jalanan tuh sepi ya. Nah, dari situ dari Syekh Mansur menempuh perjalanan kurang lebih ya. Kalau dari sana itu jam 11 malam dari Syekh Mansur kita menuju Taman Jaya. Itu kurang lebih sampai sana tuh jam 6 pagi sampainya. Berapa jam tuh, Kang? Berarti ya kurang lebih 12 jam lah ya, setengah hari. Setengah hari ya? Iya, kalau ditotal dari perjalanan dari rumah ya. Dan itu pun perjalanannya ya, ya cukup melelahkan juga gitu kan. Hutan-hutan, hutan-hutan sepi, terus di pinggir laut, ya. Sisir laut berarti. Iya, sebelumnya saya kasih tahu dulu, saya tuh 2015 ke sana. Oh iya, 2015. Tahun 2015, jadi sebelum tsunami ya Kang ya. Sebelum tsunami. Dan itu jalanannya cukup parah gitu loh. Ya kan? Rusak. Ya memang rusak. Ada sebagian masih lagi dicor ya, diperbaiki. Terus rusak, bolong-bolong. Dan itu mobil itu kalau memang nggak tinggi ya, bannya ya, itu ya nggak bisa ini karena kan banyak melewati jalan-jalan bebatuan. Iya, bebatuan sama bolong gitu. Dan itu di pinggir, kita kalau menuju ke ujung kulonnya itu pasti di pinggir laut gitu kan. Di pinggir-pinggir laut. Bahkan kalau air pasang, iya, ngeri ya. Ngeri juga. Bahkan sempat pasang juga waktu itu tapi diterobos aja. Ya, akhirnya ya alhamdulillah tuh nyampe ke rumah si Abah di Taman Jaya. Dari Taman Jaya itu ya udahlah ketemu Abah, kita istirahat dulu lah di situ, ya kan? Ya pas istirahat ya di sana itu kan sebelum naik Gunung Sangyang Sira kan. Sangyang Sira kan kita harus menempuh perjalanan jauh lagi. Itu kan lewat laut. Nah, saya diajak dulu mendaki gunung juga di situ ada. Gitu. Di Taman Jaya itu ternyata ada. Ada. Kalau dari rumahnya si Abah itu pertama kan bawa mobil dulu nih. Bawa mobil dulu, kita mendaki gunung nih ya. Terus di sebuah perkampungan di situ kita parkir mobil tuh. Itu juga lumayan juga 1 jam kurang lebih. Dari tempat si Abah? Dari Taman Jaya itu kalau mau ke Cimahi itu kan kita bawa mobil dulu tuh. Kita parkir di salah satu rumah warga lah ya, numpang situ. Baru di situ kita melakukan pendakian tuh. Namanya ke Gunung Cimahi. Gunung Cimahi. Itu akan berapa orang? Waktu itu saya 5. 5 orang. 5 orang ya, si AA sama supir tuh sama temannya lagi 2 orang lagi. Jadi 5 lah mas saya. Nah, dari udah mobil parkir di rumah warga lah, baru kita jalan kaki ke gunung, mendaki Gunung Cimahi. Itu. Ya. Nah, di Cimahi itu juga kita naik gunung tuh kalau nggak salah kurang lebih 2,5 jam. 2,5 jam. Iya. Ketinggiannya berapa itu, Kang? Ketinggiannya saya kalau nggak begitu hafal ya. Nggak begitu hafal, tapi ini kok di jalan nggak nyampe. Tapi kalau memang jarak tempuhnya 2 jam sih biasanya kalau gunung itu kurang dari 2000 mdpl biasanya. Ya mungkin karena jalan juga saya pelan kali ya. Dan saya juga karena baru pertama kali ya, namanya baru pertama kali kan kadang kaget ya. Kok ini nggak nyampe-nyampe. Saya tanya, ini nyampe udah sih jalan aja terus gitu ya. Jalan ya kan lewatin hutan-hutan, lewatin kadang licin gitu kan. Kan kadang kan dia agak naik begini, kadang begini banget gitu kan. Sampai kita tuh pegang-pegang akar gitu kan. Akar-akar kayak akar apa tuh kalau dia rotan gitu kan. Iya. Nah di situ kurang lebih 2 jam nyampe. Tapi pas udah di atas itu bagus tuh. Di situ kita dirikan tenda gitu kan buat inilah ya, buat malam lah ya, karena kan buat malam di situ. Di situ kan juga kita katanya di situ ada juga sumur bidadari. Oh gitu. Nah, karena kita kan pengen tahu sejarahnya seperti apa ya, diajak si Abah ya kan. Jadi di situ ada sumur bidadari, terus ya saya nanya dong, Bah emang dulu ini ada sumur? Iya, di sini sejarahnya ada sumur bidadari katanya dulu mandi di sini gitu.
ya udahlah kita karena orang tua ya si Abah itu tahu sejarahnya, ya udah kita ikut aja lah gitu kan, ikut aja. Nah di situ juga masih banyak kayak buaya, bukan buaya ya, apa sih, biawak. Biawak itu gede-gede. Kita aja sampai tenda aja, saya tidur nih. Iya, malam-malam saya tidur. Memang untungnya tendanya itu kayak apa ya, kayak terpal tapi kayak ada sletingnya gitu ya. Iya, jadi namanya itu tendanya tenda dum. Apa kan? Oh, tenda dum ya. Dum. Jadi dia itu rapet gitu kan. jadi bawahnya juga terpal, aman ya kan. Nah, itu waktu saya tidur itu kurang lebih kayaknya sih jam 11 malam kayaknya ya. Nah, itu kayak nyenggol-nyenggol gitu dalam tenda. Ini kok apaan gitu kan? Kayak itu loh, kayak apa, biawak. Tapi saya nggak tahu itu biawak ya, karena kok tenda itu apa, kena tenda gitu ya, bunyi-bunyi itu apaan. Pas saya lihat, wah, biawak. Ya kan di sana kan di gunung kan nggak ada listrik kan, adanya kan kita senter juga kadang udah baterainya udah mau habis kan. Oh, biawaknya masih gede-gede, masih besar-besar lah ya. Terus juga bunyi juga kalau malam, bunyi macam-macam tuh ya, kayak bunyi suara-suara nggak tahu itu burung apa gitu ya. Terus itu kan pohon juga tinggi-tinggi, besar-besar ya kan. Nah di situ masih banyak itu kayak apa sih ya, monyet apa tuh yang gede tuh. Iya, monyet banyak jenisnya sih Kang. Banyak jenisnya, iya, besar juga. Nah itu di atas itu dia lompat ya kan. Di situ ya pokoknya masih alami. Nah terus akhirnya saya di situ saya melihatlah sumur bidadari itu mana sih bah gitu ya. Oh ini yang ini loh bekas dulu sumurnya gitu ya. Jadi di situ pengen tahu aja gitu ya pengalaman selama mendaki gunung di Cimahi. Nah pagi itu ya, pas pagi kita udah sarapan lah di situ, kita masak mie. Udah si Abah di situ kan tim adalah anaknya Abah juga ikut ya, dia juga yang sering bantuin kita bawa peralatan ya kalau sampai sana tuh, alat-alat masak biasa. Nah, pas habis sarapan di atas Gunung Cimahi ya kita turun lagi kan sekitar 2 jam. Nah itu di situ saya pas sudah turun dari Gunung Cimahi baru saya melanjutkan langsung ke apa, Sangyang Sira. Dari situ makanya itu kalau fisik nggak kuat ya nggak bisa berjalan ke sana, karena kan kalau dari Cimahi aja, dari Taman Jaya. Nah Taman Jaya itu juga dia ada kayak, kalau dibilang apa, pelabuhan apa sih kalau tempatnya perahu-perahu gitu. Iya, kurang lebihnya kita sebut itulah pelabuhan. Iya, pelabuhan ya. Perahunya tuh kayak takbut. Ya kayaknya atas ada gitu, tapi dia nggak gitu besar tapi nggak gitu kecil, apa ya namanya ya. Kalau dibilang muat lah sekitar 35-40 orang. Ya gede kalau itu mah. Lumayan ya? Gede, lumayan. Nah, saya jujur waktu mau melanjutkan perjalanan ke Sangyang Sira, itu badan itu udah kayak gemetar gitu, takut, deg-degan. Karena apa? Saya pas ngelihat laut aja, itu baru pertama kali ya pengalaman saya. Ngelihat laut itu dikelilingi sama gunung. Itu baru pertama kali saya kok ternyata laut itu dikelilingi sama gunung. Pernah Kang lihat itu? Ya pernah ya. Ya kalau saya kan baru. Iya, kalau bagi saya sih nggak asing maksudnya. Nggak asing ya, karena nah saya sempat mau ngomong gitu ya sama si A, mau batalin lah gitu. Udah kan mau pulang lah apa gitu dalam hati nih. Tapi saya ya gimana ya, namanya udah terlanjur, bukan udah terlanjur juga, udah emang udah kita bayar ya kan, sewa perahu itu kan disewa gitu kan sama temen gitu kan, sama dari timnya si A itu. Ya udah ada deg-degan, ada rasa takut, ada ya macam-macam lah gitu perasaan lah ya. Ya udah akhirnya nyampe tuh perahu tuh, kita nunggu dulu kan sampai perahu itu datang gitu, kayak dermaga mungkin ya dibilangnya ya. Dermaga. Ya. Dermaga. Nah udah dari situ saya naik, saya tanya lagi, berapa jam ini kita ke sana? Kata dia kurang lebih itu 8,5 jam. Gokil juga ya. Saya udah makin panas dingin. Tapi saya mikir, udahlah saya pasrah aja.
karena kan juga ya udah terlanjur gitu kan, perjalanan dari Bekasi kan lumayan jauh ke Taman Jaya. Udah saya ikut aja dah, yang penting banyak berdoa kata si A tuh. Udah banyak doa aja gitu kan. Udah tuh naik tuh ceritanya kan, naik. Pas naik ya alhamdulillah waktu itu ombaknya tenang. Ya kan, karena mungkin masih biasa gitu ya. Karena kan kesana itu kan butuh waktu 8,5 jam, bayangin aja kan di laut kan. Nah terus dipesen juga sih sama si A, ya kalau kesana berdoa aja, jangan banyak yang ngomong yang aneh-aneh katanya gitu ya. Oh ya udah, saya ikutin aja dah gitu. Udah akhirnya perjalanan menuju ke Sanghyang Siara biasanya transit dulu di Pulau Pecang namanya. Nah, saya transit dulu. Kalau dari Taman Jaya ke Pulau Pecang sih kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam, saya nggak tahu tuh ya. Pokoknya nggak terlalu jauh sih. Jadi kita tuh kalau mau menuju Sanghyang Sira kita harus transit dulu, karena transit itu ibaratnya siapa sih yang mau pergi ke sana gitu ya. Jadi dicek dulu kan identitasnya, ya kan, nama-namanya siapa gitu. Jadi di situ transit saya di situ. Nah di Pulau Pecang juga banyak juga tuh masih kayak satwa-satwa kayak babi gitu, banyak di situ di Pulau Pecang. Itu juga bagus juga tuh tempatnya. Pernah ke sana, Kang? Belum pernah. Saya belum ke sana. Iya. Padahal saya orang baru ya, tapi udah langsung menjelajah jauh. Iya, langsung mau diajak tempat yang ekstrim. Udah tuh akhirnya kan sudah dicek tuh, udah diperiksa tuh kita ya. Pengecekan kurang lebih 30 menit di Pulau Pecang. Nah, dari situ sebenarnya sih saya pengen gitu, pengen view-nya kan bagus tuh. Pulaunya ya, Pulau Pecang tuh pengen foto-foto ya nggak bisa karena takutnya sore kan sampai sana. Orang itu aja kalau nggak salah udah jam berapa ya, jam 11 apa 12 gitu di Pulau Pecang itu. Kan kita kan 6,5 jam lagi dari Pulau Pecang menuju Sanghyang Sira tuh kurang lebih 6,5 jam. Saya nanya dari sini jam berapa? Bah, saya tanya, bah, dari Pulau Pecang berapa jam lagi, bah? Ya kurang lebih 6,5 jam tergantung dari ini katanya keadaan laut, ombak. Waduh, saya di situ udah mulai, aduh dah. mau batalin untuk balik lagi nggak mungkin. Udahlah pasrah aja lagi, ikutin aja lah. Akhirnya menuju tuh ke Pulau Pecang itu. Nah katanya sih itu kalau nggak salah ngelewatin Pulau Bidur apa gitu. Sebelum Sanghyang Sira tuh ada pulau lagi, banyak pulau di situ. Nah ya singkat cerita sampailah tuh perjalanan menuju Sanghyang Sira dari Pulau Pecang. Kurang lebih 6,5 jam. Nah awal mula ya udah tuh yang ngelihat pemandangan tuh asik juga ya, karena di sisi laut itu gunung gitu. Dan itu ya pemandangannya bagus banget gitu. Gunung, laut gitu kan. Jadi sesuatu hal yang baru gitu yang saya temukan ya, gitu karena kan. Baru ngelihat gitu. Oh ternyata laut itu dikelilingi gunung gitu kan. Udah tuh lama-lama tuh nengah gitu kan. Itunya kapalnya gitu kan. Nah, pas udah perjalanan udah di tengah-tengah tuh ya sekitar 3 jaman lah ya dari Pulau Pecang itu. Ombak udah mulai gede. Wah, di situ saya udah mulai takut gitu ya. Ombak. Karena itu udah mulai dalam mungkin ya. Udah apa ya, ombaknya udah ada di tengah-tengah ya pastilah. Oh gitu ya. Ya. Ombak udah mulai itu tuh apa sih nerjang takbut itu ya, perahu. Udah mulai goyang-goyang, udah mulai kadang mesin mati, tapi ya kan? Tapi tetap itu dilanjut perjalanan. Dilanjut. Ya untungnya yang bawanya takbut itu kuning udah pengalaman ya, karena dia memang sering terbiasa. Sering nyebrang itu ya kan. Nah, terus akhirnya ya kadang tiba-tiba mati gitu kan perahunya gitu kan, terus dilanjutin lagi ya. Ya udah tuh, ya saya banyak doa lah di situ biar supaya selamat ya kan, karena ombaknya cukup gede gitu kan. Ya akhirnya
Kata si Abah, udah tenang aja katanya. Nggak lama lagi juga nyampe kok. Gitu. Udah pucet tuh saya tuh, muka udah pucet gitu kan, udah kena angin laut ya kan, ombaknya udah besar gitu. Nah akhirnya alhamdulillah tuh sampai. Ya, selamat, dan itu pun sudah mau menuju maghrib perjalanan itu. Nah pada saat, nah itu sebelum, kan itu takbut tuh ya, itu nggak bisa minggir kan, karena di situ banyak karang. Oh iya. Jadi kalau perahu itu minggir itu kena karang bocor. Iya. Nah jadi perahu itu kalau nggak salah berapa meter gitu ya. Jadi kita ada perahu kecil disambut. Gitu. Oh dievakuasi lagi berarti. Nah, dievakuasi lagi. Biar nyampe ke siapa? Iya. Jadi dia itu kan ini apa sih? Perahu itu kan nggak boleh minggir dari sisi yang karang tadi. Pantai ya atau apa, kita minggir tuh biasa tuh. Nah, berlabuh lah. Iya. Nah itu jadi kita nggak disambut sama perahu kecil lah. Kebetulan perahu kecil juga bawa dari takbut itu ada gitu ya kan. Itu perahu kecil itu kalau nggak salah kita kan dia kan naruh jangkar tuh ya. Itu ada kali ya sekitar 100 meter apa gitu. Karena nggak boleh deket karena dia takut bocor ya. Nah di situ perahu tuh diturunin tuh yang kecil tuh, dan itu muat 2 orang. Nah itu pun juga dalam gitu kan, di dasar itu sebelum jadi perahu di tengah, itu di pinggir, jadi nggak boleh gitu. Jadi perahu diturunin yang kecil, terus dia pasti tambang. Nah dari kru yang kapal itu kan karena udah terbiasa ya bawa tim gitu ya untuk ke sana, ya dia langsung turun aja gitu kan. Apa sih kalau dibilang bawa perahu itu sama bawa tambang gitu. Jadi kayak renang gitu ya kan. Nah udah tuh dia bawa tambang, bawa perahu ya kan. Perahu diturunin. Jadi tambang dia apa ya kalau dibilang udah ditarik tuh dari perahu buat evakuasi lah. Dievakuasi ya, atau ditaruhlah di seberangnya gitu kan. Nah di situ baru tuh kita 1 atau 2 orang, kayak 2 orang dimasukin ke perahu itu, kita pegang tambang begini. Itu pun saya udah deg-deg. Iya, karena kan kita kan naik perahu ya, perahu kecil dalam juga, pegangan tambang begini. Waduh, ini pengalaman yang nggak bisa saya lupain ya. Itu baru pertama kali. Nah itu udah tuh dievakuasi tuh kita tuh ya, dua gitu kan. Alhamdulillah tuh udah sampai, dan itu udah mau maghrib sekitar jam 5:30 ya. Itu suasana juga kayaknya udah deburan ombak itu perasaan saya tuh kayak gini, udah nggak mikirin apa-apa gitu kalau di situ, sunyi senyap gitu. Suasananya udah kayak kita tuh kayak hidup tuh kita kok kayak di mana gitu. Karena nggak ada keramaian, sinyal HP udah nggak bisa. Nah udah dari situ perjalanan lagi sekitar 2 jaman. Dari berlabuh tadi dari kita dievakuasi. Dari evakuasi dulu kita perjalanan lagi untuk menuju ke Sanghyang Sira itu. Jalan lagi. Lewat itu lagi kita apa sih perjalanan kayak masuk hutan. Iya. Jalan kaki lah intinya ya. Iya. Masuk hutan. Itu berapa jam itu, Kang? Kurang lebih 2 jam kayaknya. 2 jam. Iya. Waduh, di situ udah kita saya tuh udah masuk hutan, mana udah gelap ya kan, karena kan udah mau mendekati maghrib ya kan. Udah tuh akhirnya nyampe lah di situ, pokoknya udah kita masuk ke jalan-jalanan apa sih? Ya itu kan kayak mau naik gunung juga kan ya. Iya, jalur. Jalur hutan juga lah, pinggir-pinggir pantai gitu kan ya. Banyak duri-duri juga ya, juga nyamuk juga ya kan. Namanya di hutan kita nggak bisa prediksi. Nah iya. Nah sebelum masuk ke areanya Sanghyang Sira, nah di situ ada sungai. Tuh ada sungai tuh airnya tuh mungkin dari gunung juga kali ya, karena itu kan udah deket, udah gunung dan laut ya. Kita kan di gunungnya. Nah itu bening banget airnya. Saya tuh kayak serasa kayak mimpi. Kesana serasa kayak mimpi.
Jadi sebelum kita masuk ke areanya ke Sanghyang Sira, kita tuh di situ kita ngelewatin sungai. Nah sungai di situ saya mandi dulu, bersih-bersih dulu. Kata si Abah, bersih-bersih dulu gitu ya. Bersih-bersih, mandi ya. Airnya juga adem gitu. Salin lah di situ kita. Salin, bersih. Terus sholat di situ. Udah selesai di situ kan juga ada tempat buat sholat juga. Kayak dataran gitu ya. Udah ada tuh warga mungkin ada yang pernah kesana udah dirapiin. Sholat, habis sholat di situ. Udah tuh nggak gitu jauh kalau udah dari situ, dari sungai yang tadi saya mandi, sholat itu udah nggak jauh karena kita harus bersih-bersih dulu. Nah udah pas situ barulah kita masuk ke areanya tuh, area Sanghyang Sira. Nah di situ saya tuh ngelihat kayak karang gitu, kayak karang gitu, kayak ada karang tuh kayak ada karang bolong gitu tuh ada 2 gitu, tengahnya ada kayak gerbang lah ya. Di situ saya lihat, terus deburan ombak. Di situ tenang banget pikiran. Kayaknya permasalahan dunia hilang. Masalah-masalah kita di situ bener paling sunyi, paling sepi, enak, nggak ada kerumunan, nggak ada suara-suara kayak polusi apa. Udah tuh di situ sholat maghrib berjamaah ya kan. Sholat pagi berjamaah. Nah, di situ ngambil air wudhunya enak banget. Airnya tuh bening, adem. Pastilah kan pegunungan kan. Pegunungan tapi natural. Iya, natural, tapi sampingnya laut. Oh gitu. Tapi unik ya? Unik berarti ya? Ya unik ya. Bagi saya ini mimpi apa beneran? Dia sumur ya. Sumurnya juga nggak pakai ember. Tapi nggak asin kan? Nggak, pakai gayung aja. Itu adem. Padahal berapa meter itu laut. Nah, udah itu di situ saya mandi gitu ya, mandi lagi saya ambil air wudhu, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah ya kita ya disitulah zikir ya kan. Kayaknya merenungi diri itu bagus banget sih. Tafakur ya. Kayak kita udah nggak mikirin permasalahan duniawi, kerjaan udah nggak mikirin di situ. Itu sunyi, sepi, yang ada dengeran deburan ombak aja. Sama angin. Seakan-akan kayak hidup di mana gitu. Iya. Iya. Nah, terus sebenarnya masih ada tuh acara belum selesai. Ya kan kita karena di sana kan tapak tilas ya. Sejarah. Nah, si Abah saya tanya, "Bah, habis sholat Isya kita kemana, Bah?" Nanti kita ke itu katanya ada gua namanya gua iya, gua ya. Gua nanti ada kata si Abah. Jam berapa, Bah? Saya kan juga orangnya penakut. Jujur saya orangnya penakut ya. Ntar juga Abah kasih tahu katanya. Jadi Abah tuh nggak sembarangan juga gitu kalau untuk masuk gua itu. Ada jam-jamnya gitu ternyata. Ntar dikasih tahu sama Abah gitu. Karena Abah itu kan salah satu yang memang kalau dibilang ya udah sering lah ya. Dituakan dan sesepuh lah. Dan tahu sejarah. Iya, tahu sejarah. Yaudah saya ikutin si Abah aja. Tapi saya sering nanya-nanya juga gitu kan. Ya udah. Nah pas kata si Abah udah istirahat dulu aja. Capek kan, saya juga memang waktu sebelumnya juga udah jarang tidur kan. Ya alhamdulillah udah sampai situ kan fisik masih kuat, ya kan. Tidur tuh saya tuh. Pas tidur dibangunin jam 12. Tidur kalau nggak salah paling 1 jam 2 jam. Bangun kata si A. Ngapain lagi A? Ntar kita masuk ke gua. Hah? Jam berapa sekarang? Jam 12. Beneran nih? Iya. Ya udah tuh. Kita ngambil air wudhu kan, bersih-bersih gitu kan. Bersih-bersih. Bah, kita masuk. Kita jam berapa, Pak? Gak apa-apa. Ya ntar kita jam 12-an. Nah, ya udahlah tuh selesai kita ngambil air wudhu ya. Nah, saya juga belum tahu tuh di situ ada apa lagi gitu kan, sejarahnya ada apa lagi.
Nah sebelum masuk gua tuh kita azan dulu gitu. Udah itu azan gitu, azan. Intinya mah ritual lah ya. Ya azan gitu kan udah. Ya ibaratnya kan kalau kita kan kalau ke tempat-tempat itu ya Kang biasanya kan harus permisi Iya gitu. dong. Seperti itu ya Kang Iya ya. dong, itu yang Assalamualaikum utama. apa ya kan nggak boleh sembarangan. Ya udah saya ikut aja. Nah di situ dalam gua itu kita zikir gitu biasa zikir tapaktila. Katanya sih sejarahnya dalam gua itu ada batu tulis Quran gitu. Emang sih kalau saya lihat cuma udah nggak ada gitu kayak ukiran-ukiran tulisan gitu tapi memang udah mungkin karena udah ini ya Udah batunya ya puluhan tahun lah, Iya, udah ratusan tahun malah. nggak terlalu terlihat kali itu. Tapi memang di situ kata si Abah sih ada sejarahnya. Ya udah pas di situ udah tuh di situ ya di dalam gua tuh saya masuk sempat takut juga karena kan belum pernah sebelumnya kan belum pernah jalan-jalan ke sana kan. Iya. Ya kan masuk tuh saya turun. Berarti vertikal guanya. Iya dia masuk pintu gitu kan, terus saya turun. Iya. Dan turun kan di situ kan ada air. Air saya turun aja gitu, ngikutin Abah, yuk ikut Abah gitu, biar tahu. Saya turun. Nah waktu itu si Abah bilang, ngambil air situ, airnya enak, adem, dingin ya. Saya ambil. Jadi tetesan dalam gua juga ada tuh ya, apa sih namanya? Air. Iya. Puluh air ya. Iya. Nah di situ saya bawa Salaktip, kalau di gua itu namanya salaktip. Oh salaktip ya, iya ya. Moncong ke bawah kan. Terus ada tetesan tik-tik Iya. gitu ya air. Ya udah saya bawa botol aqua tuh saya. Bawa botol aqua kata siapa buat minum enak adem. Ya udah saya bawa. Terus saya cari gitu kan mata air yang di gua itu ada tuh tetesan. Dapet tuh saya satu aqua. Satu aquanya kalau nggak salah yang 1 liter gitu saya bawa. Gede. Bener adem banget saya minum kan airnya. Udah tuh udah selesai dari situ. Singkat cerita ya. Udah selesai, udah masih Abah balik lagi tuh. Di sana tuh ada juga itu ada musola sebenarnya udah mungkin ada pernah kali ya yang Fasilitas buat lah ya. Fasilitas mungkin ada yang buat itu yang pernah ke sana gitu ya. Jadi kita enak gitu kan buat sholat, buat zikir gitu kan. Udah tuh selesai tuh jam 1 jam 2-an tuh. Udah kita ke musola lagi situ kan. Udah istirahat lagi tuh saya. Pas udah istirahat udah tuh sholat subuh berjamaah. Nah di situ barulah kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu. Nah akhirnya pagi tuh masih ada waktu tuh jam 6:30 apa jam 7 gitu. Yuk ikut Abah yuk gitu. Baru saya itu naik gunungnya. Diajak sama si Abah. Bah kemana lagi Bah? Ayo ikut aja. Saya ke gunung. Kemana Bah? Memang saya lihat tuh tinggi banget gitu kan gunung lah. Dia naiknya tuh begini Mas. Apa kayak harus Ya, kayak climbing, manjat pakai tali. ya climbing ya. Jadi ntar begini gitu kan. Jadi kita benar-benar pakai itu. Nah, saya waktu itu saya pikir ini gitu loh, apa sih dekat ya kan? Mana masih pakai sarung, pakai sarungan kan? Saya pikir udah pakai orang habis sholat pakai sarung aja gitu. Nggak taunya jalanannya lumayan tuh 1 jaman ada 1 jam. naik ke situ. Naik, pakai sarung kan? Naik gitu ya, diajak sama siapa? Nah, ternyata di situ ada sejarahnya gitu. Pas naik ke atas tuh, itu pas sudah saya di atas tuh indah banget, kayak taman, indah gitu. Saya ngelihat dari situ, saya ngelihat lautan tuh. Hamparan lautannya luas. Iya, terus airnya tuh kayak terbelah gitu ya, kayak ada warna gitu kan, yang hitam, ini biru gitu. Saya lihat dari situ, lihat. Oh, ternyata luar biasa ya. Ya luar biasa. Itu tamannya. Ciptaan Gusti Allah yang luar biasa. Iya, kan? luar biasa. Padahal nggak ada yang ngerawat tapi ya ampun indahnya. Subhanallah saya bilang.
Jadi setelah itu gimana, Kang? Pas naik ke gunung itu, maksudnya di gunung tersebut tuh ada apa? Nah, saya masih nanya, ya saya masih nanya sama si Abah. Bah, ini dulu tempat apa, Bah? Ya di sini dulu ada sejarah gitu kan. Dulu adalah apa ya di situ waktu itu apa Prabu Kian Santang apa gitu. Mungkin apa sih tapak tilasnya lah gitu Napak ya. tilas. Ya harus apa sih? Ya seperti itu kata si Abah. Oh. Ya udah pas saya tanya udah selesai itu ya dari itu ya udah turun karena kita kan mau ngejar perjalanan menuju pulang. Ya kan? Turunlah saya tuh ke bawah tuh. Turun ke bawah. Gampang tuh kalau udah turun lah ya nggak sesulit waktu kita naik ke atas. Turun tuh sama si Abah tuh. Ya udah dari situ kita menuju perjalanan pulang ya kan? Menuju perjalanan. Oh iya, di situ pun nggak boleh sembarangan kita ngomong. Nggak boleh Di Gunung Sangyang apa? Sangyang Sira. Sangyang Sira. Jadi di situ pun si Abah juga pesen ya kalau di sana tuh kita harus hati-hati, jangan ngomong, nggak boleh sombong ya kan, nggak boleh ya maaf ya kalau untuk kita pipis aja nggak boleh berdiri, harus duduk, harus jongkok atau nongkrong gitu ya kan, jadi nggak boleh. Itu kenapa, Kang, kalau kayak gitu? Ya Maksudnya ada kejadian apa gitu? ya pernah saya di dalam hati aja gitu Kak, saya bilang hati-hati ntar tersandung, malah saya yang kesandung. Oh gitu. Jadi emang nggak boleh sama sekali gitu ya. Ya mungkin kayak makanya tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi orang kali ya. Jadi Ya, masih salah satu tempat keramat mungkin. iya kali ya, masih ini ya masih Asri, masih perawan lah. iya mungkin ya. Nah itu makanya nggak boleh sembarangan. Ya saya ikutin aja kan, saya juga nggak mau itu. Memang kalau di sana ya kita itu hati harus bersih. Kita benar-benar ikhlas. Nggak boleh sombong, nggak boleh ngomong sembarangan juga gitu. Karena kan pernah juga kejadian ada yang itu apa sakit menggigil. Gara-gara? Ya nggak tahu. Ya mungkin dia sembarangan. Iya sembarangan atau dianya ngomongnya mungkin kan kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi ada penghalang aja gitu. Jadi kita memang ya mungkin keramat juga kali ya. Jadi nggak boleh sembarangan ini apa sih, hati-hatilah di situ. Ya udah pas dari situ kita menuju pulang tuh, pulang dari Sangyang Sira. Dari situ pengalaman yang benar-benar baru saya alami ya. Karena baru pertama kali memang saya ikut petualang sama saya itu kan. Nah, dari situ pun saya udah mulai itu tuh pulang mikir lagi ombak gede enggak gitu. Dan kita pun sama juga pulang juga di apa ya kalau dia evakuasi lagi gitu kan, karena memang perahu nggak boleh minggir juga gitu kan. Udah lu di situ tuh kita udah naik perahu gitu ya. Itu udah nggak pakai transit tahu nggak, saya sudah lupa tuh. Langsung tuh kayaknya nggak transit lagi deh, langsung pulang deh. Ya udah pas pulang dari sana gitu ya, dari Sangyang Sira, yaitu pengalaman yang sangat berharga lah bagi saya karena dari pengalaman itu saya belajar gitu kan. Oh ternyata kita harus apa ya? Kita lihat orang-orang pendaki itu kan, wah pengalaman mungkin lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih luas atau mentalnya gitu ya. Nah di situ saya baru mengalami gitu lah. Salut juga gitu bagi yang sering pendaki gunung gitu ya. Nah di situ pulang dari sana tuh ya, pengalaman saya tuh udah mulai kayak apa ya? Kayak sensitif gitu, sensitif dalam arti setiap kali ada sesuatu gitu, saya suka merasakan sekarang. Apa karena pulang dari sana apa nggak tahu juga gitu. Saya tahu gitu. Merasakan hal yang seperti apa maksudnya? Ya kadang saya nggak berani gitu ya kalau
tidur sendiri tuh matiin lampu gitu. Kayak ada apa ya, kayak ada yang nemenin gitu kan. Itu pas memang semenjak kejadian dari pulang dari apa? Dari Sangyang Sira gitu. Ya dulu di sebelumnya pernah ini juga sih, apa sih udah ada gitu, tapi nggak kayak sekarang sih. Di situ saya suka nanya sih sama si A, kalau kita itu tahu gitu kayak kita nih ke suatu tempat gitu, tapi kita merasakan kayak ada sesuatu badan kita nggak ada, itu kenapa ya? Saya suka tanya. Ya hodam apa kan katanya seperti itu. Jadi sekarang kayak sensitif aja gitu. Merasakan kalau saya udah gelisah, udah contoh mau tidur nih, sesuatu yang saya nggak nyaman apa itu, saya ini kayaknya ada sesuatu gitu. Ada gitu. Iya. Tapi kadang lagi hilang gitu. Suka ini sendiri aja, jadi nggak enak gitu badan. Sekarang udah sama kalau kita main ke suatu daerah atau ke tempat orang atau apa gitu, kadang suka ngerasain gitu, kalau memang ada di badan saya itu gitu. Nah ini Kang, balik lagi ke kita ngupas, ini jatuhnya flashback ya. Karena kenapa saya dari tadi maksudnya sama Kang hanya mendengarkan, jadi biar Kang cerita dulu. Karena biasanya netizen tuh kepengen seperti itu Kang. Jadi kalau misalkan saya potong, banyak yang komplain gitu. Nah yang pengen saya tanyain yang Akang di Gunung Cimahi itu, yang katanya ada apa? Sumur Bidadari ya. Nah itu kan maksudnya si Sumur Bidadari itu sejarahnya tuh kayak gimana, seperti apa gitu Kang. Itu bisa Akang jabarin lah atau jelasin gitu ke netizen gitu. Iya waktu itu sih saya nanya sama si Abah, "Bah ini sejarah apa sih Pak Sumur Bidadari?" Ya dulu dia pernah mandi gitu di sana. Pernah mandi di sumur itu gitu. Akhirnya jadi namanya Sumur Bidadari. Iya, seperti itu. Iya. Tapi saya nggak langsung banyak nanya lagi gitu kan. Nah dari perjalanan Akang yang memang tadi di Gunung Cimahi, maksudnya di situ tuh Akang tuh ngalamin kejadian apa gitu? Ya itu tadi kadang udah mulai kayak badan itu mulai nggak enak lah ya? Nggak enak. Jadi kayak ada sesuatu gitu di badan saya gitu. Cuma kan saya kan ya nggak mau ngomong aja gitu sama si A sama si Abah. Cuma saya diem aja gitu. Tapi dari si Abah sendiri tuh nggak ada reaksi apa atau apa gitu, nggak ada? Enggak. Ya mungkin Abah juga udah tahu mungkin ya, karena kalau orang-orang baru biasanya kan kesana kan pastilah ngalami sesuatu yang aneh lah. Yang aneh gitu ya. Ya saya ngerasain gitu. Cuma saya nggak berani ngomong. Maksudnya yang dirasain tuh apa gitu Kang? Di Cimahi itu. Ya di Cimahi itu. Ya kadang ngelihat apa sih ya, kayak bayangan gitu ya. Tapi kan saya nggak mau itu kan, nggak mau itu apa gitu kan. Tapi ya saya nggak mau ini aja gitu. Nggak mau apa sih? Ngomong gitu. Cuma udah saya diam aja gitu. Nggak mau saya tanya gitu kan. Tapi itu ada. Terus yang katanya Akang sampai merinding tuh yang di apa? Tadi itu apa? Gunung apa? Sangyang Sira. Sangyang Sira. Ya maksudnya Akang bisa sampai merinding seperti itu tuh maksudnya ada apa gitu loh? Ya kalau kita apa ya gambarkan ya sesuatu itu kadang bingung gitu untuk karena kita nih badan itu kan kadang mau ke sana aja itu saya udah merasakan itu badan tuh bisa enggak, nyampe enggak ke sana. Karena emang udah bener-bener melihat pegunungan dengan keindahan. Bukan keindahan, ada laut, ada gunung, kan baru pertama. Unik itu sebenarnya udah badan tuh udah takut gitu. Udah hal-hal yang memang saya rasain tuh saya nggak mau sebenarnya, cuma karena udah
si A bilang udah nggak apa-apa gitu. Nah dari apa teman-teman Akang nih yang siapa? Abang Akang ya? Iya iya si A. Ya maksudnya beliau kan memang udah udah biasa kan udah dia ya. pengalaman dalam hal tersebut gitu. Nah dari pas di apa Gunung Sangyang apa tadi? Sirah. Sangyang Sirah sendiri, karena memang di situ itu berarti bentuknya tempat wisata kah atau memang apa ya? Lebih ke ininya, maksudnya yang diajak sama si Abah tadi itu apakah memang ada petilasan atau mungkin yang memang bisa diijarahi gitu Kang? Iya itu di situ memang satu memang tampak tilas ya. Terus kita ziarah juga di situ. Oh di situ ada sejarahnya juga, ada apa sih batu Quran lah ya. Nah itu yang batu Quran tadi itu unik Kang. Iya itu kata si Abah gitu. Ya udah akhirnya kan kita bener lihat kan, bener lihat. Oh iya memang ada gitu kelihatan tapi karena udah lama mungkin ya, jadi di batu itu ya jadi udah nggak ini gitu, nggak jelas lah ya gitu. Nah di situ emang ada gitu. Nah di situ saya ya banyak lah pengalaman gitu kan dari cerita-cerita si Abah ya kan. Saya juga alhamdulillah sampai ke sana juga kan, karena mungkin kan nggak semua orang nyampe sana ya. Iya. Dan juga mungkin juga si Aka juga baru dengar kan. Belum iya. Nah iya. Soalnya itu kan lewatin laut, katanya sih samudra India ya. Samudra India. Iya, itu kan cukup jauh juga gitu kan. Nah maksudnya gini Kang, yang diceritain si Abah ke Akang itu tuh seperti apa gitu loh? Si Abah tuh cerita apa gitu ke Akang? Dari mulai yang batu Quran tadi tuh. Oh iya, jadi ini saya dengar ya. Semoga ya ini buat yang saya tahu aja ya. Ya si Abah dulu katanya sih di situ kan Prabu Kian Santang menyendiri atau jauh dari keramaian, iya, napak tilas. Napak tilas ya kan. Itu jadi kan situ kan emang tembusan ke Laut Arab ya, Arab. Mungkin saya nggak tahu. Nah, ya mungkin dari situ saya tahu sejarahnya dari situ aja sih kan, nggak terlalu mengeksplor ya untuk nanya-nanya lah gitu. Ya itu saya pernah nanya juga, Mbak, ini dulu bekas tampak tilasnya Prabu Kian Santang, bertapa di sini yang memang nggak boleh orang tahu ya kan, seperti itu. Si Abah ceritanya gitu. Ya mungkin yang saya tahu itu sih. Saya sempat nanya juga. Ya tujuan saya ke sana kan sebenarnya kan juga belajar bahwa ya perjalanan napak tilas sejarah gitu kan. Jadi saya tahu gitu. Perjalanan sampai sana itu kan. Kayak gitu kan. Cuma sekarang yang saya rasakan lebih sensitif aja gitu kalau sesuatu yang saya rasakan ada apa tuh yang aneh-aneh gitu ya. Itu badan saya udah kayak dikasih tahu gitu, mendeteksi gitu. Tapi si Abah sendiri nggak ngasih tahu gitu ke Akang gitu, apakah dia memang peka juga sama hal tersebut gitu? Oh iya pastilah, cerita-cerita banyak kalau si Abah itu. Banyak ketemu. Salah satunya apa gitu Kang yang memang dia diceritain gitu? Banyak ya, dia sih sering nemuin yang macam-macam rupa ya. Kayak kayak wanita gitu cantik. Nah, maksudnya ini kan yang pengen saya kupas tuh, si wanita itu tuh maksudnya apakah memang adanya di Gunung Sangyang Sirah ataukah memang tadi yang di Gunung Cimahi gitu? Maksud saya tuh bedah sisi itunya gitu loh Kang. Yang memang Akang tahu gitu. Ya kalau waktu itu sih saya pernah nanya ya yang Cimahi sama si Abah. Dulu bidadari itu mandi gitu. Pas mandi, ya ini kadang itu kan cerita ya. Dari siapa itu mandi, udah gitu ya ketahuan ya, terus akhirnya ya sama yang mungkin ada orang lah gitu ya yang mendaki apa ya. Akhirnya ya hilang gitulah, dan jadi dia denger kemercik lagi mandi gitu.
Dari situ, di situ makanya disebutnya Sumur Bidadari. Sumur Bidadari. Itu si Abang cerita itu aja sih. Saya nggak terlalu banyak nanya. Oh gitu. Karena saya udah takut dulu lah nanya itu kan. Tapi kalau untuk cerita-cerita mistis ya si Abang mungkin paling banyak lah ya. Iya. Cuma yang saya tanya aja yang seperlunya aja sih saya. Oke, jadi setelah Akang, pokoknya intinya menjelajah lah ya, mulai dari mungkin Bekasi sampai ujung Kulon. Nah, efeknya itu yang Akang rasain itu sekarang seperti apa kan? Sekarang badan saya lebih sensitif, lebih tahu aja gitu. Kadang mendeteksi ya, sampai tidur aja itu saya nggak berani kalau lampu saya matiin. Pernah saya coba saya matiin, itu tuh kayak ada di samping saya tuh kayak ada yang nemenin. Iya, melukin, tiba-tiba tangan saya dipegang, tangan saya kadang dipindahin apa gitu, dipakai main lah gitu. Tapi saya ngerasain, itu kalau saya matiin ya, dan saya nggak berani. Sampai sekarang saya tidur nggak berani, saya itu matiin lampu. Nah, yang nemenin Akang itu, maksudnya dia nampakin wujud atau enggak? Pernah gitu ya. Pernah gitu ya, nampakin gitu ya. Tapi nampakin karena saya nggak mau lihat. Si A sih pesen, ya kalau katanya hodam, kan orangnya semua punya hodam katanya gitu ya. Korin lah bahasanya. Katanya kalau si AA itu yang kakak saya itu dia mah udah biasa, nggak takut lah sama kayak gitu ya. Kalau saya kan memang belum biasa ya. Ya saya cuma perasaan saya tuh kalau kalau dimatiin lampu saya diganggu gitu, perasaan ada. Kalau saya tidur gitu kayak ada yang nemenin. Nah terus tapi kadang perasaan takut hilang tiba-tiba gitu aja, berani lah nggak takut lah gitu. Itu berarti sampai detik ini masih seperti itu? Masih. Kadang kalau udah gelisah badan saya tuh mau tidur nih, contoh nih mau tidur kayak kok ini rasa takut, ngeri itu, merinding. Saya udah tahu tuh. Pasti dia hadir lah. Gitu, bener. Ya. Pasti tuh hadir tuh. Udah tuh saya hidupin aja tuh, saya TV kayak saya pantengin sampai 24 jam. Oh begitu. Iya, itu cara untuk ngilangin rasa takut. Iya, lampu saya terang-terangin. Tapi waktunya hilang. Gitu. Iya. Tapi kalau gelap pasti datang. Saya nggak mau aja. Iya. Tuh. Jadi dari semua perjalanan Akang nih, yang bisa Akang ambil poinnya gitu, buat teman-teman yang nonton nih, silakan dijabarin kemarin. Ya untuk para netizen yang menonton Story Mon ID ya, pesan saya, ya kita boleh percaya boleh tidak. Memang sesuatu yang gaib itu ada. Dan saya pun dulu nggak percaya orangnya, nggak percayaan lah gitu ya. Tapi setelah saya rasakan itu ada, itu benar. Dan saya ngerasain sendiri. Dan sampai sekarang pun saya lebih sensitif. Ya semoga cerita saya ini ya dijadikan apa ya, Kak? Pelajaran. Pelajaran bahwa memang itu sesuatu itu ada. Iya. Dan ambil hikmahnya. Dan kalau netizen nih yang sering mendaki gunung ya itu kita harus, kalau orang Jawa bilang kulunuun ya. Iya, kulunuun. Harus sopan, harus permisi dulu ke salah satu tempat ya. Adab itu yang utama. Itu adab. Ya, itu wajib yang harus kita jaga. Terus jangan pipis sembarangan kalau naik gunung. Iya. Bahaya juga. Iya. Jadi itu pesan saya. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira Kang? Mengenai apa? Tadi kita kalau Bekatul mah udah ya? Udah, ini channel saya. Ya, channel Akang, sok dipromoin. Iya nih, untuk para netizen yang Budiman. Yang memang setia sama Story Mon ya, ID ya. Mampirlah ke channel saya, Waon TV. Memang saya baru buat channel baru, Waon TV. Dan memang di situ nanti ada konten-konten yang inspiratif,
edukatif dan hiburan. Jadi sih banyaknya sih nanti dicek aja deh. Siap. Di Waon TV. Ya. Kalau begitu kita buat saat ini langsung closing aja Kang ya? Boleh. Boleh ya? Ya. Boleh ya. Oke, jadi buat teman-teman semua mungkin dari cerita Kang Wawan ini semoga ada manfaat yang memang bisa diambil sama teman-teman gitu. Jadi terima kasih juga buat Kang Wawan Ya. udah mau berbagi di podcast kita. Jadi untuk season kali ini bukan diakhiri tapi nanti kita nyambung lagi ke episode berikutnya Kang. Karena diakhiri itu sakit kan. Iya. Jadi segitu aja dari gue Adi Lewe dan Kang Wawan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.